berjalan menuju pohon yang tidak jauh dari rumah itu untuk menunaikan hajatnya. Setelah dia selesai kencing, dia dihadang oleh sesosok lelaki tua yang membawa cangkul dan mengenakan tudung tani. Ucap lelaki tua itu secara tiba-tiba. Dimas tidak menghiraukan ucapan laki-laki itu dan berlari kembali masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Ciplak Cerita dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer dari kisah horor cerita diary. Oh ya, bagi kalian yang baru gabung, kalian bisa bantu kami dengan menekan tombol subscribe agar channel kami semakin berkembang dan kami menjadi bersemangat untuk membuat cerita-cerita horor buat kalian. Oh ya, bagi kalian yang sudah subscribe, kami doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan selalu dipermudah dalam segala urusan. Amin. Oh ya, pada cerita malam ini kami akan memberikan sebuah cerita yang dialami oleh 4 orang, 2 orang cowok dan 2 orang lagi cewek. Sebut saja mereka Nino, Dimas, Feli, dan juga Yuni. Kisah horor ini mereka alami ketika mereka melakukan perjalanan pulang dari Jakarta menuju ke Semarang, di mana waktu itu mereka berempat disesatkan Google Maps ke sebuah hutan. Dan parahnya lagi, di dalam hutan itu mobil yang mereka kemudikan ini mogok pas tengah malam. Untungnya waktu itu mereka didatangi sama orang yang ngakunya warga. Dia nawarin mereka untuk menginap di rumahnya. Tapi ternyata orang yang ngakunya warga itu malah ingin menjadikan salah satu dari mereka itu sebagai korban atau tumbal. Oke, kita langsung ke ceritanya. Tapi sebelumnya kalian bisa simak intro ini terlebih dahulu. Nino, Dimas, Feli, dan Yuni. Sejak SMA mereka berempat sudah berteman akrab, dan itu sudah sangat lama, dan sampai sekarang kuliah pun mereka masih bersama. Mereka berempat tinggal di salah satu daerah yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Setelah kelulusan sekolah, mereka sepakat untuk melanjutkan kuliah ke Jakarta. Dan di sana mereka kuliah di salah satu universitas dan mengontrak 2 rumah. Yang satunya lagi buat cowok dan yang satunya lagi buat cewek. Waktu itu kebetulan tepat hari libur semester. Di hari liburnya kali ini mereka sangat senang karena Nino dipegangi mobil sama orang tuanya. Jadi kalau mau pulang ke Semarang mereka tidak perlu naik kereta api lagi. Dan bisa dibilang Nino ini berasal dari keluarga yang cukup mampu dibandingkan dengan yang lain. Karena liburan ini cukup lama, mereka sepakat buat pulang. Dan kali ini mereka pulangnya bareng-bareng pakai mobilnya si Nino. Siang itu mereka berkemas dan berangkat untuk pulang. Nino dan Dimas menjemput mereka yang cewek ke kontrakannya. Dan setelah itu mereka langsung tancap gas check out dari kota Jakarta. Di perjalanan mereka ngobrol dan berunding antara mau lewat jalan tol atau mau lewat jalan umum. Dan akhirnya setelah perundingan yang cukup lama, akhirnya mereka membuat sebuah keputusan dan semua sepakat untuk menggunakan usulan Feli untuk melewati jalan umum. Karena jika lewat jalan umum, mereka bisa mampir di pinggir jalan hanya untuk sekedar ngopi atau istirahat. Mobil dikemudikan Nino dengan santai dan menggunakan Google Maps sebagai petunjuk arah.
Dan hingga sampailah mereka di daerah Subang, Jawa Barat pada sore hari. Karena lapar, mereka mampir di warung makan yang menyajikan makanan khas Subang, yaitu nasi liwet. Di warung mereka ngobrol sambil ngopi, dan tak lama kemudian Yuni yang sudah selesai sholat datang dan ikut sama yang lain. Sambil menikmati kopinya, masing-masing dari mereka saling bercanda hingga tak terasa waktu maghrib sudah habis. Mereka semua membayar kopi yang dipesan, kemudian melanjutkan perjalanan. Sebelum mengindikan mobil, Nino set Google Maps di HP-nya dan diarahkan langsung ke Semarang. Tak terasa perjalanan sudah memakan waktu 2 jam. Kemudian mereka mampir di pom bensin buat ngisi bensin mobilnya. Setelah selesai ngisi bensin, gantian Dimas yang mengambil alih kemudi. Map yang mereka jadikan petunjuk itu menunjukkan kalau sekarang mereka sudah sampai di Cirebon. Dan terlihat semuanya sudah tertidur lenyap kecuali Dimas yang sedang mengemudi. Sekitar 1 jam berkendara, mereka melewati hutan yang cukup gelap. Dan di situ Dimas menghentikan mobilnya di pinggir jalan karena merasa kebelet pipis. Dimas kencing di dekat mobil di pinggir jalan, dan sembari kencing itu dari sorot lampu darurat mobil samar-samar dia melihat ada orang tua yang memakai baju gembel sedang berjalan dari belakang. Itu orang tua ngapain sih jalan sendirian di tengah hutan? Pikir Dimas di situ, dan dia merasa sedikit agak ketakutan. Setelah selesai kencing, dia buru-buru masuk ke dalam mobil dan lekas mengemudikan mobilnya. Karena masih penasaran, dia lihat orang yang tadi dari kaca spion, tapi tidak ada. Entah orang tadi sudah pergi apa memang tidak terlihat karena gelap. Dan di situ Dimas masih berpikir positif saja. Mungkin saja tadi memang orang gila, dan secara kalau dilihat dari pakaiannya memang itu seperti orang gila. Dan sementara yang lainnya masih tertidur, dia terus mengemudikan mobil yang hingga tanpa disadari jalan yang dilewati itu sudah membawanya masuk ke dalam hutan yang sangat lebat. Jalan aspal yang tadi dilewati putus dan sekarang dia melewati jalan berupa tanah dan bergelombang. Dimas mulai panik. Dia lihat Google Maps, tapi ternyata Google Maps-nya tidak berfungsi lagi karena sudah tidak ada sinyal. Lalu dia memberhentikan mobilnya dan membangunkan teman-temannya. Bangun. Udah sampai apa, Dim? Jawab Nino dalam keadaan yang masih mengantuk. Belum, Maps-nya nggak berfungsi karena nggak ada sinyal, jelas si Dimas. Emangnya ini sampai mana, Dim? Tanya si Feli dari belakang. Ya mana aku tahulah, dari tadi jalannya hutan mulu, nggak ada rambu-rambu sama sekali, jelasnya si Dimas. Mereka semua mengamati keadaan sekitar, dan yang terlihat adalah hutan yang sangat gelap. Nino pun mengambil HP untuk melihat Maps, dan posisi terakhir di Maps adalah di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Gimana ini lo? Apa kita putar balik aja? Tanya si Dimas. Ya putar balik aja ke jalan aspal, jawab si Nino. Dimas menjalankan mobil lagi untuk mencari tempat untuk putar balik mobil mereka. Tapi susah karena jalan ini hanya cukup untuk 1 mobil saja. Feli dan Yuni hanya diam di belakang karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seringkali Feli memperhatikan keadaan sekitar, dan sekilas dia melihat ada laki-laki tua membawa cangkul yang sedang berdiri tepat di sebelah pohon. Dia sedang memperhatikan mereka semua. Bulu kuduk langsung berdiri. Dia membuang pandangannya dari orang tersebut. Beberapa meter ke depan, tiba-tiba ban mobil melewati lubang, dan sepertinya lubang itu cukup lebar. Dan setelah itu mobil tiba-tiba mati. Alhasil mereka semua panik tidak karuan. Seringkali Feli melihat ke arah belakang untuk mencari laki-laki tua yang dia lihat tadi, tapi tidak ada.
Nino dan Dimas turun dari mobil dan melihat keadaan mesinnya. Tapi setelah dilihat, sepertinya mesin mobilnya ini tidak ada masalah sama sekali. Dan terlihat begitu masih normal. Karena mungkin indikator bensinnya rusak, mereka mencoba mengecek kembali tangki bensin dan tangki bensinnya pun masih terlihat isi. Karena tidak menemukan kerusakan, Nino dan Dimas kembali masuk ke dalam mobil. Dimas mencoba menghidupkan mesin mobilnya lagi, tapi tetap saja tidak bisa. Dan keadaan itu membuat mereka semua panik dan takut karena mengingat posisinya mereka sekarang ada di dalam hutan. Mau minta bantuan tidak ada orang dan tidak ada juga sinyal di HP mereka. "Kamu kok bisa sampai sini sih? Gimana ceritanya, Dim?" ucap Feli kesal. "Kan tadi udah aku bilang GPS-nya mati," jawab Dimas sedikit kesal. Udah nggak ada gunanya bahas itu. Sekarang gimana caranya mobilnya ini bisa nyala dan jalan lagi, dan kita keluar dari sini, sahut si Nino. "Coba dorong aja Nu, siapa tahu bisa nyala," saran si Yuni. Mereka turun dan mendorong mobil, kecuali Dimas yang menghandle kopling untuk menyalakan mesin mobil selama didorong. Dan pas turun dari mobil, pandangan Feli tiba-tiba tertuju ke sebuah pohon yang tidak jauh dari situ. Dan samar-samar dia melihat ada orang yang tengah berdiri tegap menuju arah mereka. Spontan, Feli langsung membuang pandangannya dari pohon tersebut dan ikut mendorong mobil. Tapi di situ usahanya itu tidak membuahkan hasil dan mesin mobilnya tetap saja tidak bisa menyala. Karena capek, mereka menghentikan usahanya itu dan bersandar lemas di belakang mobil sambil mengatur nafas. Feli ngerasa ada yang aneh di situ dan dia bilang ke teman-temannya kalau sebelumnya sudah lewat tempat ini. Hal ini ditegaskan Feli ketika dia melihat pohon yang dia sudah tandai sebelumnya. Mereka bertiga saling memandang satu sama lain. Lalu Dimas turun dari mobil dan menghampiri mereka bertiga. Nino menyuruh Feli dan Yuni masuk ke dalam mobil, sedangkan Nino sama Dimas mau mengecek keadaan di luar, siapa tahu ada orang di sekitar. Dan sementara Feli dan Yuni di dalam mobil, Nino dan Dimas mengekspor keadaan sekitar menggunakan senter HP. Tapi tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Semuanya hutan dan gelap. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke mobil dan berusaha untuk tidur sembari berharap esoknya ada bantuan. Mereka mengatur posisi kursi masing-masing dan berusaha untuk tidur. Ketika sedang tidur nyenyak, tiba-tiba tok tok tok, sayup-sayup terdengar ada yang mengetuk kaca mobil dari luar. Feli yang menyadari itu terlebih dahulu langsung bangun, tapi dia tidak berani membuka kaca mobilnya. Karena takut, Feli membangunkan teman-temannya untuk melihat siapa yang mengetuk kaca mobil. Tapi karena gelap, mereka tidak bisa melihat apa-apa. "Jangan-jangan hantu nih," ucap Dimas dengan panik. "Bus, udah bukanya aja, siapa tahu ada orang yang mau bantu kita," pinta si Yuni. "Kamu aja deh No yang buka," pinta Dimas pada Nino. Pelan-pelan Nino membuka kaca mobilnya dan bul, terlihat ada laki-laki paruh baya. Dia mengenakan kemeja hitam, pakai belangkon di kepalanya dan sedang mengepulkan asap rokok. Mereka semua dibuat tercengang dengan melihat orang itu. "Kalian pada ngapa di sini?" jawabnya dengan logat Jawa ngapak. Itu Pak, mobil kami mogok, jadi kami terpaksa nunggu pagi," jawab si Nino. "Aja turu kene ra apik," ucap laki-laki paruh baya itu. "Iya Pak, maaf, tapi mobil kami nggak bisa jalan Pak," ucap si Nino. "Pada turun ning omahku bae, aja turun ning kene, nang kene rawan. Ayo podo melu," ucap laki paruh baya itu. Mendengar tawaran itu, mereka semua berunding dan akhirnya sepakat untuk menginap di rumah bapak itu.
Meskipun di antara mereka berempat hanya Feli yang agak sedikit ragu dengan tawaran si bapak itu. Mereka membawa barang-barang yang dibutuhkan saja, dan selebihnya mereka tinggal di dalam mobil. Mobil dikunci sama Nino dan mereka ikut berjalan sama lelaki itu. Sambil berjalan mengikuti orang itu, perasaan Feli sangat tidak nyaman, entah karena apa. Tapi seringkali dia memperhatikan gerak-gerik bapak itu yang menurut Feli tampak aneh. Nah, ketika sedang fokus memperhatikan orang itu, tiba-tiba dia melirik ke arah Feli dengan senyuman yang sinis. Menyadari itu, Feli langsung membuang pandangannya dan berjalan mendekati si Yuni. Dan setelah beberapa meter mereka berjalan, di depan tampak sebuah perkampungan. Spontan Nimas dan Dino kaget. Loh, perasaan tadi di sini nggak ada apa-apa deh. Tapi itu kok ada perkampungan ya? Bisik Dimas pada Nino. Nino diam sejenak dan memperhatikan kampung itu. Oh, iya, tadi kita kurang teliti aja mungkin, jawab si Nino. Beberapa meter kemudian sampailah mereka di sebuah rumah tua dan rumah ini letaknya ada di ujung paling pojok kampung tersebut. Bapak itu mempersilahkan dan membuka pintu rumahnya. Seret. Aroma wangi dupa tercium oleh mereka semua. Terlihat rumah bapak ini sangat suram. Banyak sekali benda-benda aneh yang menempel di dinding dan di beberapa sudut ruangan terdapat sebuah sesajen bekas ritual. Si bapak menyuruh mereka untuk duduk lalu dia masuk ke dalam. Dia keluar kembali dengan membawa nasi tumpeng. Ayo madang sih, ucap si bapak meletakkan nasi tumpeng di atas meja. Waduh pak, kok jadi ngerepotin gini, ucap si Nino. Udah nggak apa-apa, di kampung ini habis ada acara selamatan dan ini nasinya masih sisa, ucap si bapak. Bapak itu memperhatikan satu persatu dan Feli menyadari itu. Dia pun merasa semakin tidak nyaman dan mempunyai firasat buruk. Satu persatu mereka mengambil nasi itu dengan wadah daun pisang. Dan ketika giliran Feli yang mengambil nasi, tiba-tiba pandangannya tertuju keluar pintu yang belum ditutup. Di sana dia melihat ada laki-laki tua yang sedang membawa cangkul dan tudung tani. Laki-laki itu terus melihat ke arah Feli seperti mengisyaratkan sesuatu. Pandangan Feli belum lepas dari laki-laki tua itu, lalu tiba-tiba si bapak itu menutup pintunya hingga Feli tidak bisa melihat keluar. Feli lanjut mengambil nasi dan setelah makan beberapa suap, tiba-tiba Feli teriak histeris karena nasi yang dia makan itu tiba-tiba berubah menjadi belatung yang masih hidup. Dia langsung membuang nasi itu ke lantai. Ada apa, Fel? Tanya Nino yang kaget. Ini ada belatung di nasiku, jawab Feli sambil ketakutan. Mereka semua melihat nasi yang dibuang ke lantai, tapi tidak ada belatung sama sekali. Mana ada belatung, Fel? Tanya Nino. Ada kok, ini nasiku jadi belatung, jawab Feli yang masih ketakutan. Ah ngaco nih anak, udah Fel, nggak usah teriak-teriak kayak gitu, nggak enak sama yang punya rumah, sahut si Dimas. Yuni mencoba menenangkan Feli, dan ketika sedang merangkul tubuh Feli, sekilas Yuni melihat ada seseorang yang sedang mengintip mereka dari sela-sela selambu pintu. Orang itu langsung pergi dari selambu setelah tahu kalau Yuni menyadari keberadaannya. Yuni hanya diam, lalu mereka meletakkan nasi di atas meja dan lalu pindah ke karpet lantai. Dan sambil berjalan menuju ke karpet lantai, mata Yuni tidak lepas dari selambu itu karena dia masih penasaran dengan siapa yang ada di balik selambu itu. Dan di saat itu tiba-tiba Dimas ngerasa kebelet kencing. Dia berjalan menuju pohon yang tidak jauh dari rumah itu untuk menunaikan hajatnya. Setelah dia selesai kencing, dia dihadang oleh sesosok lelaki tua yang membawa cangkul dan mengenakan tudung tani. Jaga temanmu, dia lemah, ucap lelaki tua itu secara tiba-tiba.
Dimas tidak menghiraukan ucapan laki-laki itu dan berlari kembali masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Melihat Dimas yang tampak panik, Nino pun bertanya, "Kenapa kamu, Dim? Kayak habis dikejar setan." "Bukan dikejar, tapi didatengin," jawab si Dimas. "Didatengin setan?" tanya Nino yang penasaran. "Tahu, tadi ada orang tua tiba-tiba nongol, katanya suruh ngejagain temanku," jawab Dimas. "Laki-laki tua? Dia membawa cangkul nggak?" tanya si Feli. "Iya, kamu kok tahu sih, Vel?" tanya Dimas balik. "Aku tadi sempat lihat orang itu pas kita lagi makan," jelasnya si Feli. Yuni mulai merasa curiga dengan keadaan rumah ini, tapi dia tidak ingin berburuk sangka dulu dan menyimpan rasa curiganya itu. Suasana saat itu terasa hening dan mencekam, dan ditambah lagi suara burung malam yang sesekali memecah kesunyian malam menambah suasana horor di tempat itu. Di atas karpet mereka duduk melingkar dan berusaha untuk tidur. Tidak berselang lama, satu persatu mereka menguap. Rasa kantuk yang luar biasa sudah tidak tertahan lagi, dan tanpa disadari mereka semua sudah tidur. Ketika sedang tidur, tiba-tiba sayup-sayup ada suara berat yang berbisik di telinga Yuni. Yuni langsung duduk dari tidurnya dan memperhatikan keadaan sekitar. Terlihat Nino dan Dimas sedang tidur lelap, dan di situ dia tidak melihat keberadaan Feli. Yuni beranjak berdiri dan mengambil tasbih yang ada di dalam tasnya. Sambil terus memanggil nama Feli, dia berjalan pelan-pelan menyusuri ruangan ini. Jarinya tidak berhenti menghitung tasbih dengan bacaan sholawat di dalam hati. Lalu terdengar suara langkah kaki yang berjalan mendekat di belakang. Srek, 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 srek. Yuni terdiam dan panik. Lalu terdengar lagi ada suara laki-laki yang berucap, "Kamu jangan ikut campur atau nasib kamu akan sama seperti temanku." Pelan-pelan Yuni memberanikan diri untuk melihat ke belakang, dan ternyata di belakangnya itu si bapak pemilik rumah ini. Dia sedang menyekap Feli dan membungkam mulutnya. "Feli, mau diapakan temanku?" ucap si Yuni sedikit membentak. "Temanmu akan aku jadikan persembahan," jawab si bapak sambil ketawa lantang. Enggak, tolong lepasin Feli," pinta si Yuni. Lalu terdengar suara Nino dan Dimas. Yun, bangun." Spontan Yuni terbangun dan mulutnya ini masih menyebut nama Feli. "Kamu mimpi apa sih, Yun?" tanya si Nino. Yuni mencari keberadaan Feli, dan ternyata malam itu Feli benar-benar tidak ada di tempat. "No, Feli di mana, No?" tanya Yuni yang panik. "Loh, iya, kemana si Feli?" tanya Nino yang baru sadar kalau Feli nggak ada di tempat. "No, gawat, No, Feli dalam bahaya," ucap si Yuni. "Emang kenapa Feli, dan di mana dia sekarang?" tanya Nino. "Feli mau dijadiin tumbal sama pemilik rumah ini." Jangan asal ngomong, kedengaran orangnya, tahu rasa kamu ntar," sahut si Dimas. Mendengar penjelasan itu, Nino marah besar. Dia teriak panggil Feli, tapi tidak ada jawaban. "Ayo kita cari Feli, kayaknya dia masih ada di sekitar rumah ini," ajak si Nino. Mereka menggeledah rumah ini tanpa ada rasa sungkan, tapi rumah ini tampak sepi dan mereka juga tidak melihat keberadaan Feli. Mereka keluar dari rumah ini untuk mencari Feli, dan di sekeliling rumah ini mereka sisir tapi tetap tidak menemukan Feli. Dan dalam keadaan panik, laki-laki itu menghampiri mereka. Dimas tersentak. Ternyata orang tua itu adalah orang yang tadi dia jumpai. "Maaf kayak kami nggak tahu. Sekarang di mana teman kita?" tanya Dimas. "Di ujung sana ada pohon bambu, dan di tengah-tengah hutan bambu ada rumah kecil. Cepat selamatkan temanmu sebelum terlambat," jawab si orang tua.
Mereka bergegas ke arah yang dituju orang tua itu, dan setelah beberapa meter berlari terlihat di depan ada sebuah pohon bambu yang cukup lebat. Mereka menggunakan senter HP untuk masuk ke dalam hutan itu, dan sesampainya di tengah-tengah terlihat ada sebuah bangunan kayu. Dan tanpa pikir lama mereka menuju bangunan itu dan mendobrak pintunya. Terlihat Feli sedang terlentang di atas dengan beberapa sesajen di sebelahnya. Nino dan Dimas memporak-porandakan semua sesajen itu. "Feli, ayo bangun, Fel!" Tapi tidak ada respon dari Feli. Dia tak sadarkan diri. Nino dan Dimas masih sibuk dengan keadaan Feli. Dia coba pegang detak nadinya dan terasa masih berdenyut. Lalu si Nino mengangkat tubuh Feli dan membawanya pergi dari tempat ini. Beberapa meter meninggalkan tempat itu, energi panas yang dirasakan Yuni sudah kembali normal. Dan sesampainya di tempat tadi, mereka bertemu dengan orang tua yang membawa cangkul. Dan mereka semua terkejut karena kampung yang sebelumnya mereka lihat tiba-tiba tidak ada. Hanya terlihat rumah tempat mereka istirahat tadi, dan sedangkan semuanya hutan. "Loh, kok kampungnya nggak ada?" ucap Dimas, dan mereka semua hanya tercengang. Di situ Yuni menghentikan doanya dan mereka membawa Feli kembali ke mobil. Sesampainya di sana, Feli langsung dimasukkan ke dalam mobil dan keadaannya masih belum sadar. Nino coba pegang detak nadinya sekali lagi dan masih terasa berdenyut. Dia coba cek nafasnya dan masih terasa bernafas. Dan ketika sedang sibuk dengan Feli, tiba-tiba mereka didatangi orang tua yang membawa cangkul itu lagi. Dia bilang ke mereka, "Cepat pulang, nggak seharusnya kalian berada di tempat ini. Jaga baik-baik temanmu, dia dalam keadaan tidak suci." "Iya, Kak, terima kasih sudah memberitahu kami," jawab Nino mendekati orang itu. Semakin didekati, orang itu malah semakin menjauh seperti menjaga jarak dari Nino. "Sudah, sekarang cepat pulang dan tinggalkan tempat ini," ucap si kakek. Dan Nino meminta Dimas agar coba menyalakan mesin mobilnya dan ternyata bisa. "Oh, nyala no, alhamdulillah," ucap Dimas dengan senang. "Ya udah, kalian duduk di belakang saja, jagain Feli, aku yang ambil kemudi," pinta si Nino. Nino pun pamit sama kakek itu, tapi sebelum pamit dia tanya dulu, "Kakek tinggal di mana? Apa kakek mau ikut bareng kami?" Kakek itu hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengucap salam dan pergi meninggalkan mereka semua. Nah, ada yang aneh sama kakek itu. Dia berjalan sangat cepat dan itu tidak normal. Karena tidak ingin lama-lama, Nino langsung ambil kemudi dan sedikit ke depan untuk memutar balikan mobilnya. Dan setelah cukup lama berkendara melewati jalan tanah, akhirnya mereka sampai di jalan aspal. Dan ketika hari sudah mulai terang, ternyata jalannya itu tidak putus, tapi mobilnya ini yang keluar dari jalur aspal. "Kamu bilang jalannya ini putus, Dim. Ini sih kamu yang main masuk ke dalam hutan," ucap si Nino. "Enggak, no, swear. Semalam jalan aspal ini putus dan tiba-tiba kita sampai di tempat itu," jawab si Dimas bingung. Tidak lama kemudian si Feli sadar dan dia tampak kebingungan. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Singkat cerita, sinyal di HP sudah kembali normal. Nino set peta lagi menuju ke Semarang. Di tengah perjalanan, dia menghentikan mobilnya di sebuah warung makan untuk sarapan, dan di warung itu Yuni menjelaskan kepada Feli tentang kejadian yang terjadi semalam. Dan sekitar jam 11 siang mereka sampai di rumah masing-masing. Dan kejadian satu malam itu adalah kejadian yang paling menegangkan bagi mereka semua. Dan sampai sekarang mereka tidak tahu siapa orang tua yang membawa cangkul itu. Apakah dia manusia atau bukan?